Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Dilihat dari gaya nida atau panggilan yang dipakai Tuhan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, itu artinya hanya orang beriman saja yang bisa diajak bicara oleh Tuhan. Di Al-Quran tidak ada ya ayyuhalladzina kafaru yang konteksnya itu Tuhan mengajak bicara, karena dianggap nggak paham. Kecuali satu, sifatnya mencemooh di neraka. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Jangan banyak alasan lah, dan nikmati aja neraka itu. Itu artinya pensyariatan Ramadan itu tidak bisa murni ditangkap dengan akal. Hanya keimanan yang bisa menangkap syariah Ramadan. Dari postur ayat menunjukkan semua nabi itu mempunyai syariah puasa. Semua punya syariah puasa. Karena di dalam lapar itulah nanti akan timbul komitmen-komitmen yang hebat. Endingnya mencapai prestasi tertinggi sebagai hamba yang bertakwa. Kali ini kita mengunduh ketakwaan ini dari segi ridho, mengunduh ridho Tuhan di dalam bulan Ramadan. Menggapai ridho Tuhan itu kita sanggup apa saja. Coba no eat, tidak makan, padahal halal dibolehkan, tapi mau kita. No drink, kita tidak minum, berhaus-haus loh malu. Itu lah gendeng lah itu. Iya, tapi akal mengatakan kita itu bergila-gila. Iya. No seks, tidak boleh seks. Iya. Tapi itu kita lakukan semua. Jawabannya untuk apa? Jawabannya untuk Allah. Kami dari hamba Allah, maka kami kembali kepada Allah. Semua perbuatan, semua kepatuhan, semua apa saja itu dipersembahkan hanya kepada Allah. Karena itu di dalam komitmen ini tidak ada yang lebih bisa dipastikan. Dalam berlapar-lapar ini, dalam bersujud-sujud ini, seperti Nabiullah Adam dulu membersihkan barang haram, buah khuldi yang satu gigitan, siang tidak makan, tidak minum. Iya, sekali lagi, demi mengunduh ridhonya, demi membuat Tuhan itu senyum. Buatlah Tuhan itu tersenyum. Orang ingin menyenangkan orang itu kadang melakukan sesuatu yang nggak rasional kok. Ya nggak rasional. Ingin menyenangkan anak kita agar tertawa, senang. Kita yang dewasa itu kadang melakukan gerakan-gerakan yang tak terpuji, nyanyi-nyanyi sendiri, joget-joget sendiri, nggak pantas lah. Ya, tapi tujuannya untuk nyenang no anak gitu loh, menyenangkan itu. Karena itu maka menggapai ridho Tuhan tidak selalu selaras dengan jalan pikiran manusia. Makanya keimanan ini menjadi penting, sangat penting sekali digapai ini. Karena itu mohon maaf, harus dibedakan ya antara prinsip berkeimanan kemudian dengan hikmah dari keimanan itu. Rasional adalah rasional, tapi rasional itu bukan tujuan. Rasional bukan dasar pensyariatan agama sama sekali. Rasional, sekali lagi saya tandaskan, rasional bukan dasar pensyariatan agama. Tapi rasional itu untuk membackup, untuk menguatkan, untuk mendukung
untuk untuk lebih meyakinkan bahwa syariat itu ditinjau dari sisi akaliah, itu benar. Karena itu maka namanya hikmah. Jadi bukan ilat. Syariah mengikapi akaliah itu bukan dijadikan ilat, tapi jadikan hikmah. Makanya la'allakum tattaqun itu orang bisa macam-macam, tapi itu sekali lagi bukan tujuan. Apakah puasa menyehatkan? Gak peduli, menyehatkan atau tidak, bukan itu urusannya. Apakah berlapar-lapar itu diperlukan untuk imun tubuh biar kebal? Nggak peduli, bukan itu tujuannya. Maka tujuan goal yang paling depan adalah bukan sekarang, yaitu nanti itulah keimanan. Huruf-huruf misterius di dalam Al-Quran seperti Alif Lam Mim dan lain-lain itu rata-rata semuanya lah gampangnya. Huruf-huruf itu terkait dengan tesis Al-Quran yang banyak diorientasikan, banyak beroperasi pada urusan-urusan yang tidak masuk akal. Kalau mau membicarakan la'allakum tattaqun, bertakwa, ya dilihat saja awal Baqarah itu hudalil muttaqin itu apa. Jawabannya pertama alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib kan, mana ada ini ghaib disuruh mengimani ini. Kita tidak pernah bisa melihat Tuhan kok. Allah iku piye rupane, wujude iku piye. Tapi kita percaya. Dengan piranti apa kita percaya? Bukan piranti akal, tapi piranti keimanan. Lagi-lagi ini. Karena itu maka di dalam berkeimanan termasuk di bulan Ramadan ini, keimanan itu jika sudah dibenarkan oleh akal, keimanan tapi iman tapi setelah diterima oleh akal, itu nilai keimanannya ecek-ecek itu. Gimana ecek-ecek? Karena akalnya sudah menerima, sudah begini, ya tinggal iya gitu saja. Untuk itu menggapai ridha Tuhan ini, cobalah. Siapa yang tidak ingin mencapai ridha Tuhan ini tanpa modal? Gak ada. Suami istri, suami mau mengunduh cintanya istri, dia mau berbuat apa saja. Istri juga sama, anak juga sama. Untuk itu maka goal lillahi ta'ala ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam kata penutup menjadi begini, buatlah Tuhan itu bisa tertawa, tersenyum melihat perbuatan kita, melihat langkah kita. Dan itulah salah satu tanda jiwa yang betul-betul tenang di sisi Tuhan. Itulah yang disebut radhiyallahu anhum wa radu an. Saya kira itu cukup dan mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.